Indonesia tahun 2026. Dan pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Bina Talenta Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia, salah satu universitas pendidikan terbaik di Indonesia yang bertempat di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Jadi nanti Bapak Ibu yang dari luar Kota Bandung bisa sambil menikmati udara Bandung yang cukup segar karena UPI itu posisinya ada di atas mendekati pegunungan sehingga nanti udara dan suasananya mungkin akan semakin menyemangati Bapak Ibu ketika melakukan program atau melaksanakan program Bina Talenta Indonesia dengan kami. Kami berharap program yang kami laksanakan selama 7 hari ini dapat memberikan dampak yang bermakna untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik semua. Hari ini kegiatan kick off meeting hari ini mungkin akan lebih secara detail terkait dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, juga adik-adik lakukan, kegiatannya seperti apa, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-7, disertai dengan penjelasan terkait dengan apa-apa saja yang diperbolehkan, apa-apa saja yang tidak diperkenankan oleh adik-adik dan juga Bapak Ibu lakukan, serta dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan selama proses kegiatan Bina Talenta Indonesia. Nah, saya lihat di sini ada beberapa yang juga memang dari luar Pulau Jawa, begitu saya ucapkan juga selamat datang. Mudah-mudahan ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita di dalam program Bina Talenta Indonesia. Mudah-mudahan ada program Bapak Ibu bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti program Bina Talenta kembali di tahun-tahun yang akan datang. Dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan yang akan UPI berikan selalu menjadi kegiatan yang memiliki makna yang mendalam untuk Bapak dan Ibu. Baik. Nah, secara lebih detail terkait dengan kegiatan ini, saya izin share script terkait dengan pemaparan atau detail dari kegiatan tersebut. Oke, baik. Nah, ini tadi kami memiliki tema yang cukup berbeda untuk di tahun ini, di mana temanya itu lebih ke STEM for Future mitigasi krisis energi melalui integrasi kecerdasan buatan berbasis sumber daya alam. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang akan adik-adik dan juga Bapak Ibu peroleh itu kegiatan-kegiatan STEM, tetapi kami lebih berfokus pada bagaimana caranya mengatasi krisis energi dengan adanya teknologi atau dengan adanya AI yang memang sekarang sedang berkembang pesat. Nih, waktu kegiatannya itu akan kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juli 2026. Untuk penginapannya ada persis berseberangan, berhadap-hadapan dengan kampus FPMIPA UPI. Karena kebetulan untuk kegiatan STEM ini berada tahun ini berada di bawah koordinasi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk gedung MIPA itu sendiri merupakan gedung yang cukup unik, gedung yang cukup fundamental karena ini merupakan hibah dari JIK dari Jepang, begitu ya. Dan ini sangat kuat, sangat estetik. Nanti adik-adik semua akan mendapatkan fasilitas yang cukup baik di dalam gedung ini. Kemudian untuk penginapannya tepat di depan gedung pelaksanaan, sehingga nanti kalau ada satu kegiatan yang dilakukan sampai malam hari, ini hanya tinggal nyebrang saja gitu ya, ke hotelnya, nyebrang di depannya gitu. Ini namanya Hotel Bumi Siliwangi gitu. Kemudian maaf. Oke, kemudian ini ada informasi terkait dengan demografi peserta. Di sini ada 20 murid STEM jenjang dasar, kemudian ada 20 murid STEM jenjang menengah, dan ada 20 murid pemandu jenjang menengah. Nah, di sini kalau berdasarkan jenis kelamin ada 36 perempuan dan 24 laki-laki. Jadi nanti untuk pembagian kamarnya pun akan pas ya, seimbang, karena
nanti satu kamar untuk 2 orang. Nah, ini juga kalau berdasarkan wilayah, kita mendapatkan peserta di 20 provinsi, ada Bali, Banten, Bengkulu, ada Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada juga dari Papua Tengah, salam kenal Bapak Ibu, adik-adik semua dari Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Selatan. Nah, jadi ini sangat beragam ya, ada dari 20 provinsi. Nanti adik-adik akan berkenalan dengan teman-teman baru, begitu juga dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi awal membuka jalan silaturahmi atau jejaring terkait dengan pembelajaran STEM di masa yang akan datang. Nah, ini ada teknis keberangkatan. Nah, teknis keberangkatan itu dilaksanakan melalui beberapa jalur. Ada jalur udara, ada jalur darat. Nah, jalur udara tentu dengan menggunakan pesawat. Ini khusus untuk yang domisilinya ada di luar Pulau Jawa. Sedangkan jalur darat itu yang namanya ada kereta api. Ini untuk kereta api atau bus. Ini untuk yang di luar Jawa Barat. Sedangkan untuk yang menggunakan travel itu untuk peserta yang berasal dari Jawa Barat dan Jabodetabek. Nah, khusus untuk pesawat, tiket bisa kami pesankan atau memesan sendiri kemudian di reimburse atau diganti ketika sudah sampai di Bandung. Jadi persiapkan, jangan lupa ketika memang memesan armada apapun, mau travel, kereta api, pesawat. Jadi bukti perjalanannya, contoh boarding pass kalau pesawat, kereta api, tiket kereta apinya, travel itu adalah bukti pembelian bookingnya, gitu ya, bukti tiket travelnya. Dan khusus yang menggunakan pesawat, panitia akan menjemput di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan bus. Jadi nanti Bapak Ibu atau adik-adik yang berasal dari luar Jawa yang menggunakan pesawat jangan 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 takut, nanti kami akan menjemput Bapak Ibu dan juga adik-adik di bandara. Nanti kita tinggal koordinasi ya dengan panitia PIC penjemput. Nah, di sini kami tegaskan tidak ada pergantian dana untuk push bandara dari Jakarta ke Bandung. Ya, kenapa? Karena kami sudah menggunakan bus. Tapi kalau misalkan adik-adik atau Bapak Ibu inginnya menggunakan bus, silahkan. Tapi kami tidak menggantinya. Ketika tidak ada penggantian. Kemudian tiket pesawat yang dapat dibiayai adalah kelas ekonomi tanpa tambahan biaya bagasi. Jadi tolong Bapak Ibu yang ingin memesan sendiri tiketnya, boleh Bapak Ibu memilih ekonomi tetapi yang sudah dengan plus bagasinya ya, jangan terpisah gitu. Jadi pilih maskapai yang sudah menyediakan fasilitas bagasi di kelas ekonomi. Kemudian bagi peserta jalur udara, dana yang akan diganti hanya travel dari rumah ke bandara, dan tiket pesawat bandara ke Jakarta, gitu ya. Nah, itu yang akan diganti. Selanjutnya dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan dibawa pada saat kegiatan? Yang pertama surat tugas. Nah, surat tugas ini dibuatkan oleh sekolah atau dinas pendidikan dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala dinasnya. Jadi untuk Bapak Ibu kalau misalkan susah mendapatkan perizinan dari kepala dinas, boleh dari kepala sekolah. Begitu juga dengan adik-adik ya. Kalau misalkan terlalu jauh meraih kepala dinas, maka boleh menggunakan tanda tangan dari sekolah. Gitu ya. Kalau memang sekolahnya bisa mengurus ke kepala dinas boleh bagus, tapi kalaupun memang susah tidak apa-apa. Jadi menggunakan kepala sekolah saja, tanda tangan kepala sekolah saja. Kemudian surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Biasanya SPPD ini diperlukan untuk SPJN kami, surat pertanggungjawaban dari kami maupun Bapak Ibu ya. Ini ada 2 lembar, format akan diberikan oleh kami nanti di grup WhatsApp yang sudah ada. Kemudian lampiran SPPD itu nanti pun akan kami bagikan dan ini dicap oleh sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengeprint, kami akan membagikan di WhatsApp grup, kemudian nanti Bapak Ibu mengeprint ya, ngeprint tinggal dicetak gitu, kemudian nanti tinggal tanda tangan oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengumpulkan biodata peserta. Nah, ini juga sama, nanti formatnya akan diberikan oleh kami di WA Group ataupun di melalui Zoom ini. Nanti setelah itu Bapak Ibu mengisi. Nah, ada tiket keberangkatan, itu juga harus, artinya seperti boarding tadi ya.
atau bukti pembayaran lainnya gitu ya. Misalkan bukan hanya boarding tapi ada rincian harganya seperti apa, mulai dari pemesanan baik itu menggunakan e-commerce atau menggunakan layanan lainnya. Ada boarding pass, kemudian bukti transportasi pendukung keberangkatan seperti Grab, Gojek atau lain-lain, itu boleh Bapak Ibu juga disimpan atau dibagikan kepada kami saat kedatangan nanti Bapak Ibu ke Bandung. Kemudian ada dokumen pribadi seperti fotokopi kartu keluarga untuk adik-adik yang belum punya KTP, atau KTP atau juga bisa akte. Jadi silakan fotokopinya ya, jangan dibawa yang aslinya. Bisa boleh nggak soft filenya gitu ya. Nah mungkin juga boleh nanti kami buatkan Google Drive-nya supaya tidak dibawa-bawa gitu ininya fisiknya. Oke, kemudian jadwal kegiatan. Nah, ini yang paling penting. Kegiatan apa saja yang akan Bapak, Ibu, ataupun adik-adik nanti peroleh selama 7 hari. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya di hari Rabu dari 7 hari pelaksanaan efektifnya itu hanya 5 hari sebenarnya. Jadi nanti akan ada pembukaan di hari Rabu itu kedatangan adik-adik, Bapak dan Ibu datang ke UPI maksimum mungkin ya amannya itu di jam 12. Kemudian nanti kita ada registrasi, kemudian nanti bisa langsung check-in masuk hotel. Kemudian nanti istirahat. Setelah istirahat nanti jam 19.00 insya Allah ada pembukaan secara resmi. Baik dari kami ataupun mungkin nanti dari BTI, dari program dari Puspresnas maaf ya. Nanti kami akan menyesuaikan apakah pembukaannya dari Puspresnas itu di pagi hari atau di malam hari begitu yang hari Rabu. Biasanya sih di pagi hari ya. Tapi kita tetap akan melakukan pembukaan secara internal di malam hari. Biar kita saling kenal, nanti ada games, ada banyak kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa menyenangkan dan meningkatkan motivasi adik-adik dan juga ibu-ibu semua, ibu bapak semua. Nah, ini hari Kamis kita mulai ada kelas activity. Di sini ada macam-macam kelas activity, itu tentu tidak monoton semuanya materi ceramah, no. Tetapi dalam kegiatan ini adik-adik akan kami gali keterampilan berpikir kritisnya, kami gali keterampilan berpikir kreatifnya, kami asah keterampilan berkolaborasi dan juga berkomunikasinya. Dress code-nya apa? Dress code-nya untuk murid ini menggunakan seragam sekolah putih abu, sedangkan untuk pemandu boleh hitam dan putih. Nanti tapi pagi-paginya pakai baju olahraga karena nanti di setiap hari kalau memang tidak ada kunjungan ke Dudi itu ada olahraga. Jadi olahraganya di Kamis, Sabtu, Minggu, Senin ada olahraga setiap pagi. Karena kami di sini di UPI ada punya lapangan sepak bola yang besar. Ada banyak fasilitas olahraga juga yang cukup memadai sehingga nanti kita bisa melakukan olahraga bersama-sama setiap hari, setiap pagi ya. Jadi nanti bangun pagi, kemudian nanti olahraga bersama, kemudian nanti setelah olahraga boleh kegiatan pribadi, mandi, nanti setelah itu sarapan, setelah sarapan baru kita Bapak Ibu boleh adik-adik mobilisasi berpindah ke Gedung Cika, gitu ya. Nah, kemudian untuk hari Jumat, nah ini ada kegiatan kita akan berkunjung ke salah satu salah satu usaha dunia industri. Nanti akan berkunjung ke salah satu pembangkit listrik ya yang ada di sekitaran bukan daerah Bandung, ini Kabupaten Bandung sebenarnya. Jadi nanti kita akan jalan-jalan menggunakan bis ya, Bapak Ibu. Nanti akan kembali kemudian ke UPI dan kita berkegiatan yang cukup menyenangkan. Kemudian dress code-nya jangan lupa untuk hari Jumat itu kaos BTI. Jadi nanti ketika Bapak Ibu adik-adik hadir ke UPI, kami memberikan satu set kit pelatihan. Di dalamnya ada kaos gitu ya. Ada pakaian, ada kit untuk pelatihan juga begitu ya. Ada seminar, ada alat tulis juga. Kemudian bawahan dan kerudungnya bebas menyesuaikan dari kaos BTI yang warnanya putih dan navy. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mempersiapkan apakah bawahannya mau navy atau mau putih ya. Kemudian di hari Sabtu ini ada kegiatan, tidak hanya kegiatan kelas tapi kita akan ada kegiatan di laboratorium.
Nah, dress code-nya murid menggunakan seragam batik sekolah, sedangkan pemandu menggunakan pakaian batik saja. Nah, pagi-paginya sama baju olahraga gitu ya. Untuk hari Minggu ini masih ada kegiatan kelas activity juga, kegiatan STEM, eh, bergabung artinya ada kegiatan yang menyenangkan, ada kegiatan scientific practice dan engineering practice untuk anak-anak, begitu juga untuk para pemandu. Ini dress code-nya itu adalah bebas berkerah. Kemudian hari Senin kita mulai ada uh, pameran. Sehingga ketika di hari Minggu itu kita akan melakukan persiapan, tidak hanya kelas activity-nya materi, tetapi lebih ke menyelesaikan proyek gitu ya, menyelesaikan proyek untuk persiapan pameran. Nah, dress code di hari Senin ini adalah polo t-shirt BTI warna putih palet toning gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu adik-adik peserta BTI ini akan mendapatkan dua seragam atau dua baju ya, dua kaos dari kami, dari Mitra. Kemudian nanti di hari Selasa itu mulai kepulangan. Jadi mudah-mudahan kegiatannya bisa ditutup di sore hari atau kalaupun memang tidak memungkinkan maka akan ditutup di pagi hari sebelum kepulangan. Gitu ya. Tapi biasanya kami coba padatkan di malam hari penutupannya sekaligus agar ibu bapak dan adik-adik bisa beristirahat, kemudian mempersiapkan kepulangannya di hari Selasa atau di hari ketujuh ini. Ya. Nah, oke, baik. Itu nanti kalau mau ada yang ditanyakan boleh setelah pemaparan selesai. Nah, ini apa namanya barang bawaannya. Yang pertama ada 2 set pakaian seragam tadi ya, yang 1 set abu-abu, putih abu, 1 set batik sekolah untuk murid, sedangkan untuk pemandu itu 1 set baju batik atau 1 set baju hitam putih untuk pemandu. Kemudian pakaian olahraga boleh bawa 1 atau 2 karena tadi kegiatan olahraganya akan cukup lumayan dilakukan tiap hari gitu, baik untuk murid dan juga untuk pemandu. Kemudian 1 set pakaian seragam berkerah, rapih dan sopan, boleh kemeja, boleh kaos polo gitu ya. Nah, untuk murid dan juga untuk pemandu. Kemudian pakaian sehari-hari secukupnya, karena nanti kan kegiatannya juga tidak akan terlalu sampai malam. Jadi untuk ketika tidur boleh menggunakan apa namanya untuk membawa baju untuk tidur gitu ya. Oke, tapi tidak diperkenankan menggunakan celana pendek baik apa namanya celana pendek untuk perempuan, jadi nggak boleh ya. Kemudian handphone untuk murid, laptop untuk guru itu wajib karena dari handphone nanti ada beberapa kegiatan simulasi yang menggunakan simulasi, aplikasi simulasi gitu. Untuk laptop nanti untuk guru itu wajib karena kegiatannya nanti akan berbasis kegiatan proyek tugas gitu sehingga wajib membawa laptop. Tidak lupa juga pada peserta ini membawa obat-obatan pribadi. Kami juga di sini akan menyiapkan obat-obatan, namun obat-obatannya bersifat umum ya. Nah, takutnya ada peserta yang memang dia memiliki obat-obatan pribadi yang harus wajib dibawa, tidak boleh ketinggalan. Nah, jangan lupa itu disiapkan. Jangan lupa pula para peserta, adik-adik, ibu dan bapak juga menyiapkan kartu identitasnya baik KTP, kartu pelajar, atau kartu BPJS. Ada membawa alat tulis, bawa tumbler atau botol minum, karena memang di MIPA, alhamdulillahnya kami sudah melaksanakan go green, sehingga tidak boleh ada terlalu banyak sampah plastik gitu ya. Jadi Anda diharapkan mampu membawa tumbler, jangan lupa tumbler. Payung, ponco atau jas hujan takutnya nanti ketika berkegiatan hujan begitu ya. Tapi kami berharap sih tidak hujan ya, dan kalaupun hujan kami usahakan kegiatannya berada dalam indoor. Hanya ketika kunjungan Dudi itu yang kami tidak bisa prediksi ya, sehingga payung, ponco atau jas hujan itu diperuntukkan ketika kunjungan ke pembangkit listrik. Oke, jangan lupa juga membawa sepatu dan sandal secukupnya. Gitu ya, mungkin sepatu buat sekolah saja, sandal untuk di hotel aja pas ketika malam-malam gitu. Gitu ya. Kemudian jangan lupa membawa jaket, takutnya yang datang dari daerah panas mungkin ketika ke Bandung di sini kedinginan gitu ya. Nah, itu jangan lupa juga dibawa perlengkapannya. Nah, tata tertib. Nah, ini yang paling utama.
Bapak dan Ibu agar adik-adik juga agar kegiatan Bina Talenta Indonesia ini berjalan dengan tertib sesuai dengan harapan kita semua. Yang pertama, hadir tepat waktu. Nah, tiba di Hotel Umi Siliwangi maksimal pukul 15.00. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Peserta wajib hadir di ruangan selama 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kalau misalkan ada peserta yang tidak hadir tanpa alasan yang masuk akal, atau misalkan kalau sakit sih nggak apa-apa ya, hanya nanti mungkin ini yang akan mengurangi nilai dari Bapak dan Ibu ataupun adik-adik ya peserta BTI, karena nanti ketika mendapatkan sertifikat akan ada penilaian harian kegiatan. Kemudian peserta wajib menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan panitia supaya terlihat lebih rapih ya, tertib begitu. Kemudian peserta wajib bersikap sopan santun dan saling menghormati kepada sesama peserta, panitia, dan juga narasumber. Ini juga sama, tujuannya adalah untuk menjalin kerukunan di antara kita semua ya. Mudah-mudahan saya berharap ini diikuti dan dipatuhi. Kemudian peserta tidak diperkenankan berbicara, bercanda berlebihan, atau membuat keributan selama kegiatan berlangsung. Dilarang melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau mencemarkan nama baik kegiatan dan juga institusi. Dilarang menggunakan handphone pada saat kegiatan berlangsung kecuali diperintah oleh narasumbernya. Ya, kalau misalkan sama narasumbernya nggak boleh, tidak menggunakan, ya jangan. Tetap memperhatikan dan juga melakukan kegiatan secara seksama. Peserta dilarang membawa barang berharga berlebihan seperti serta barang terlarang seperti rokok, vape, minuman keras atau senjata tajam dalam bentuk apapun termasuk narkotika ya. Itu sudah saya blacklist dan saya laporkan ke Puspesnas nantinya ya. Saya yakin tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada, nah ini akan menjadi satu sorotan besar, tidak hanya untuk Anda tapi institusi Anda. Kemudian menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung, gitu ya, jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan di sekitarnya. Nah, itu mungkin sedikit paparan dan pengarahan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan Bina Talenta Indonesia 2026. Asa potensi, raih prestasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya kepada Bu Irma. Baik, adik-adik, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh langsung disampaikan melalui open mic. Oke, ada satu pertanyaan. Sebentar. Izin bertanya dari Yuniana Rizkah. Murid membawa HP saja berarti tidak membawa laptop atau iPad. Oke. Izin saya untuk langsung jawab. Untuk murid membawa laptop atau iPad mungkin silakan dikondisikan. Jika memang aman dan bisa menjaga laptopnya boleh dibawa. Tapi kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat kehilangan ataupun kerusakan. Kalau iPad masih memungkinkan untuk dibawa ke mana saja ya. Jadi silakan disesuaikan saja. Ada lagi pertanyaan lain dari ibu bapak pemandu talenta ataupun adik-adik peserta murid? Silakan apabila ada yang masih belum jelas terkait dengan barang bawaan, dokumen-dokumen tadi yang harus dipersiapkan, kemudian ada dress code juga yang harus dipersiapkan. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh on mic. Oke, baik. Pak Umbu Rangga, silakan Pak. Suaranya belum ada ya Pak? Suaranya belum muncul? Sudah terdengar suara saya, Bu? Halo, password saya terdengar? Oh, sudah Pak. Silakan. Sudah ya?
Oke, sudah terdengar ya, Bu ya? Oke, baik, Bu. Mungkin saya hanya ini mungkin sedikit menyarankan karena mengingat kegiatannya itu di tanggal 1 Juli itu masih dalam suasana libur sekolah. Saran saya kalau bisa untuk format surat tugasnya itu bisa dikirim atau disampaikan sebelum tanggal 20 karena kami tanggal 20 perbaikan rapor data mulai tanggal 22 itu sudah libur. Mungkin itu karena kalau suasana libur ketemu kepala sekolahnya agak susah kalau sudah dalam suasana libur. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas masukannya. Ini akan jadi catatan buat kami ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterkirimkan sebelum tanggal 20 ya dari pihak panitia ke di WA Group. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Umbu Rangga. Selanjutnya, apakah ada lagi adik-adik, Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi ulang? Silakan. Oke, baik. Untuk SPPD nanti kami dan surat tugas nanti kami akan kirimkan filenya di grup ya. Oke, eh, saya izin mengingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik yang tiket pesawat atau tiket kereta apinya memesan pribadi, mohon nanti boarding pass-nya jangan sampai hilang karena yang dikumpulkan selain bukti pembelian itu boarding pass yang asli ya. Oke, silakan Bu Alfiatur Roshidah, boleh on mic Ibu. Halo Ibu. Iya, apakah sore sudah masuk, Bu? Nah, sekarang sudah Ibu. Ah ya, saya ingin bertanya terkait transportasi. Kan saya dari rumah ke bandara itu naik travel ya, Ibu. Nah, itu nanti bukti transaksinya diminta dalam bentuk apa ya? Kalau trapsanya ada struk Kuitan. pembeliannya, Ibu. Eh, kalau kwitansi tulis tangan itu tidak bisa diakomodir, Ibu. Jadi, Hmm, soalnya kan yang di sini itu jasa travelnya itu perorangan gitu, Bu, adanya. oh bukan dari lembaga resmi seperti itu ya, Bu. Bukan. Kalau dari lembaga resmi seperti itu tidak ada, Ibu. Adanya cuman itu tadi, dari perorangan seperti itu. Hmm, eh, kalau sesuai peraturan dari keuangan itu harus berdasarkan bukti yang resmi, Ibu. Jadi, kalau misalnya ditulis tangan sebetulnya mungkin bisa nanti membuat surat pernyataan atau kalau kwitansi itu kwitansi yang tulis tangan kemudian ditanda tangan ya Bu, yang satu lembar gitu ya. Mungkin ada Iya, itunya, Ibu. ada logonya nggak di Ada kwitansinya? capnya ya, Logo, ada cap seperti itu nggak? logo perusahaannya begitu. Nggak ada juga. Nggak ada juga, Ibu, karena itu benar-benar perorangan bukan di bawah lembaga resmi gitu adanya. Hmm, kalau begitu sebaiknya minta itu saja Bu, penggantiannya lebih ke bahan bakar ya, transportasinya Bu Sumi, bisa nggak? Kalau bahan bakar karena Ibu menggunakan pesawat ya Bu. Jadi transportasi Iya. utamanya sudah menggunakan pesawat Bu. Sebetulnya untuk transportasi penunjang itu bisa saja mengikuti SBM daerahnya, tapi hai kalau misalnya diganti ke bensin itu tidak bisa PP, hanya bisa satu kali Ya, balikan. kalaupun nggak tol, ada tol nggak? Apa bukti tol atau perjalanan lain mungkin bisa ya, yang ada apa bukti otentik resminya gitu, juga mungkin memungkinkan. Kalau Kalau dari TAP, ya kalau nominalnya berapa Ibu kalau travelnya nominal? dari sini ke bandara itu 200.000, Ibu. Oke. Iya, tidak mungkin bisa diganti dengan struk bensin senilai 200.000, tapi itu untuk PP Ibu, jadi tidak bisa diakomodir 400.000 digantinya tidak bisa kalau bensin. Nah, kalau 200.000
Nanti saya coba tanyakan ya ke tim keuangan kalau kebijakan tahun lalu dari keuangan Puspresnasnya juga tidak bisa diganti ketika buktinya tidak ada minimal ada capnya seperti itu, Bu. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Nanti kalau misalkan ada ini, coba saya cari solusi lain supaya yang dimana dia bisa ada lembaga resminya. Sementara itu tadi Ibu bisanya dari sini ke bandara itu menggunakan travel itu. Baik. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Nanti boleh konfirmasi lagi ke saya saja. Ya, baik. Kasih Bu. Ya, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebentar saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ini ada apabila waktu dari Patita ya. Apabila waktu kedatangan tanggal 1 di pagi hari, apakah bisa kelonggaran check-in lebih dahulu? Barangkali Bu Irma bisa bantu menjawab, Bu. Kenapa Bu Sumi pertanyaannya? Apabila kedatangan tanggal 1 di pagi hari, apakah ada kelonggaran untuk check-in terlebih dahulu, Bu? Oh, boleh, boleh. Nanti saya komunikasikan dengan Bu Dian ya. Oke, baik. Oke, jadi sudah ada jawaban ya, Pak. Jadi boleh nanti dikomunikasikan dengan pihak hotelnya. Eh, Kalau bisa sebelum tanggal 12 oke, untuk surat segera ya. Kami usahakan besok atau lusa sudah bisa dikirimkan untuk SPPD-nya. Oke. Untuk tiket yang dipesankan oleh UPI, boarding pass-nya diberikan ke peserta. Jadi boarding pass itu nanti dicetak untuk pesawat itu bisa dicetak, diceck-in-kan online atau dicetak di bandara ketika akan berangkat. Nah, untuk yang diberikan tiketnya oleh UPI, nanti kami bisa bantu untuk check-in online, kemudian boarding pass-nya akan kami kirimkan. Materinya nanti akan kami share filenya di grup. Kemudian DC sekolah kami nggak ada batik seragam sekolah. Apakah pakai batik biasa saja atau bagaimana? Boleh menggunakan seragam sekolah yang lain selain putih abu, meskipun tidak batik tidak apa-apa. Tapi tidak menggunakan batik bebas ya untuk murid karena batik bebas nanti digunakan oleh pemandu. Kemudian untuk transportasi lokal atau transportasi penunjang berarti seharga biaya BBM dan diganti hanya keberangkatan. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik perlu kami sampaikan bahwa kebijakan untuk penggantian transportasi adalah sifatnya at cost. Jadi at cost itu ketika ada bukti transportasinya, bukti pembelian atau pembayaran, maka kami ganti. Tapi kalau tidak ada buktinya itu tidak bisa diganti. Jadi ketika nantinya Bapak Ibu itu pulang, misalnya yang naik Grab ke stasiun, dari UPI ke stasiun, ketika pulang itu kami tidak bisa ganti, karena uangnya akan kami berikan sebelum Bapak, Ibu, dan adik-adik itu meninggalkan UPI gitu. Jadi nanti menggunakan uang pribadi setelah untuk kepulangannya. Nah, untuk yang travel dari yang naik pesawat itu diharapkan membeli tiket sebelum kegiatan BTI ini selesai gitu. Jadi tiket pulang dari bandara ke rumah, tiket travelnya itu harus dibeli terlebih dahulu juga. Tidak bisa dibeli setelah kegiatan BTI selesai. Gitu. Jadi kami hanya akan ganti semua bukti transportasi yang sudah kami terima pada saat registrasi. Seperti itu ya. Nah, kekurangannya nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik akan diberikan uang harian selama 7 hari gitu. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa membayar transportasi yang tidak di-cover oleh panitia itu menggunakan uang harian yang diberikan nantinya. Mungkin salah satu alternatif solusinya seperti itu untuk Grab yang menuju stasiun atau Grab-Grab lain yang dikeluarkan uangnya untuk biaya pulang. Seperti itu ya Bapak Ibu adik-adik. Untuk yang menggunakan kendaraan pribadi, BBM-nya hanya diganti 1 kali, ya, 1 kali dan sesuai SBM atau standar biaya minimum
dari daerahnya masing-masing. Setiap daerah itu berbeda. Kalau yang daerah Jabodetabek itu maksimal 250.000 untuk BBM. Kak, untuk seragam sekolah tidak ada seragam putih abu. Untuk Senin, upacara memakai baju polo putih dan celana krem. Iya, boleh. Nanti yang putih abunya boleh diganti dengan seragam sekolahnya saja. Menyesuaikan aja ya. Jadi membawa seragam sekolah dan seragam batik sekolah. Kemudian ada pertanyaan dari Aulia, jika menggunakan Grab, apakah SS transaksi gimana, Bu? Kalau menggunakan Grab, di screenshot bukti pembayaran Grabnya berapa, nanti dikirimkan kepada panitia untuk bantu diprintkan. Kalau di antara pihak sekolah, bukti transportasinya seperti apa? Nah, untuk yang diantar, kalau pulang dan pergi diantar, itu bisa diganti uang bensin. Tapi kalau hanya diantar kedatangan, tapi pulangnya naik transportasi umum, itu tidak bisa diklaim uang bensinnya. Ya, karena tadi kembali lagi aturannya, kalau uang bensin itu tidak PP, tapi hanya satu balik. Itu. Jadi Aulia silakan dikomunikasikan dengan pihak sekolahnya, apakah PP antar jemput atau hanya diantar. Kalau hanya diantar kemudian pulangnya Aulia sendiri, berarti ketika diantar pihak sekolah itu tidak bisa diganti untuk uang bensinnya. Berarti dari ini Bu Asri. Berarti ketika pulang biaya apa saja yang diganti? Yang ada tiketnya ya. Yang biaya kepulangan yang diganti itu tiket pesawat atau kereta atau travel yang sudah pasti ada tiketnya sebelum kepulangan. Kemudian untuk yang pesawat, kalau ada bukti pemesanan travel pulang, itu boleh kami ganti asal tadi menyerahkan buktinya sebelum kegiatan selesai. Oke, diantar lagi ke bandara betul. Untuk yang naik pesawat, kepulangan nanti bareng-bareng akan diantar lagi ke bandara sekitar pukul 9 pagi, 9 atau 10 pagi dari UPI. Untuk pesawat, ini boleh kami pesan sendiri walaupun pulangnya bukan di tanggal 8. Eh, Kalau ada peserta yang kepulangannya tidak di tanggal 7 itu diizinkan, tapi harus laporan terlebih dahulu kepada panitia apakah ada kegiatan yang memang penting, resmi, dan ada suratnya, itu silakan. Jadi kami dari panitia itu bertanggung jawab atas adik-adik, bapak dan ibu, mulai dari berangkat sampai pulang lagi, tiba lagi di daerahnya. Seperti itu. Berarti Grab dari travel ke tempat pulang tidak diakomodasi. Betul, tidak bisa kami ganti Grab dari travel ke tempat pulang karena kan dipesannya ketika pulang gitu. Sedangkan ini sistemnya at cost, jadi harus ada bukti transaksinya terlebih dahulu baru diganti. Jadi biaya mandiri untuk Grab pulangnya. Oke, ada lagi khususnya terkait transportasi mungkin yang cukup krusial ya. Silakan adik-adik, bapak dan ibu pemandu juga kalau ada yang belum clear, belum jelas, boleh disampaikan. Kalau berangkat Grab dari rumah ke travel digantikan, Kak. Nah, sebetulnya kalau naik pesawat ini tergantung transportasinya apa. Kalau yang naik pesawat itu yang diakomodir oleh Puspresnas itu hanya dana travel dari rumah ke bandara dan pesawat gitu dari daerah asal ke Jakarta. Kemudian kami akan jemput di Jakarta. Jadi dari Puspresnas itu sebetulnya tidak ada alokasi dana untuk Grab dari rumah ke tempat travel gitu. Tapi nanti kami akan lihat berapa nominal travel yang eh, dikeluarkan. Kalau misalnya tidak terlalu besar dan Grab itu bisa dimasukkan ditambahkan ke travel tersebut nanti akan kami ganti. Tapi kalau misalnya sudah nominalnya melebihi dari anggaran yang disediakan, mohon maaf kami tidak bisa ganti. Seperti itu untuk Grab dari rumah ke travelnya.
BBM, ya boleh. Kalau bensin boleh mengumpulkan struk bensin dengan nominal tadi ya. Nominalnya Aulia harus dicek terlebih dahulu. Nanti Aulia boleh menghubungi WA-nya STEM yang ada di grup, menyebutkan daerah asalnya dari mana. Kami akan bantu cekkan berapa nominal yang diganti bensin dari daerah Aulia sampai ke Bandung. Kalau jalur darat yang Jabodetabek diganti Grab dari rumah ke travelnya. Diganti kalau jalur darat. Ini dari Pak Syalendra Putra, travel dari rumah ke bandara. Apakah boleh buktinya dengan kwitansi biasa tapi ada cap resmi travel? Boleh Bapak kalau ada cap resmi travelnya. Nanti di sini kami akan siapkan juga surat yang ditandatangani di atas materai. Gitu. Biasanya disertai dengan surat yang ditandatangani di atas materai kalau kwitansinya tulis dan kwitansi biasa boleh. Ini dari Vladi, apakah technical meeting PDF? Oke, iya, filenya akan di-share di grup setelah Zoom meeting ini selesai. Oke, ada lagi, silakan. Barangkali masih ada yang belum clear terkait dengan eh ini ya, terkait dengan keberangkatan. Oke, kami informasikan juga Bapak, Ibu, dan adik-adik nanti akan mendapatkan topi, kemudian satu kaos, satu polo shirt, kemudian tas, name tag, gitu, tas dan name tag itu yang akan didapatkan. Saya mungkin sambil izin share terkait desain baju ya, Kak, nanti mohon menyesuaikan untuk jilbabnya bagi yang putri, kemudian silakan menyesuaikan untuk bawahannya. Nah, ini baju yang sudah nampak ya Bapak Ibu, ini adalah baju yang akan digunakan untuk Dudi. Ya, untuk Dudi di hari ketiga di hari Jumat. Tadi warnanya putih nepi, desainnya seperti ini. Jadi silakan untuk atasan dan bawahannya boleh menyesuaikan. Kemudian ini pecah ya, yang polo nggak terlalu jelas. Oke, ini tidak terlalu jelas ya. Ini desain polonya, jadi warna putih, ada palet kuningnya seperti ini. Kemudian ini topi yang nanti akan diberikan kepada peserta juga. Jadi seperti ini ya desainnya. Silakan nanti menyesuaikan untuk kerudungnya bagi yang putri, bagi yang memesan baju pendek juga disiapkan membawa manset. Oke, seperti itu. Untuk desain, oh ya mohon maaf untuk desain kami sementara belum bisa share di grup karena masih menunggu logo, penempatan logo dan lain-lain yang resmi dari Puspresnas. Nanti setelah aset desainnya resmi, nanti kami akan kirimkan sebelum keberangkatan ya. Untuk kaos itu nanti berarti bisa lengan panjang sesuai dengan pendataan di Zoom sebelumnya ya, lengan panjang, lengan pendek. Kemudian ini ada dari Pak Syalenda, jika pulangnya dari bandara ke rumah sudah diminta disiapkan travel, tapi kwitansi tulis tangan dengan cap, boleh Bapak, silakan. Tapi kwitansinya harus dibawa ketika keberangkatan ya Pak. Untuk makan minum selama di Bandung ditanggung oleh panitia. Nah, baik, saya izin menyampaikan juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu serta adik-adik akan menginap tadi di Hotel Bumi Siliwangi. Itu akan diberikan makan 3 kali sehari. Jadi ada sarapan, makan siang, makan malam. Kemudian satu kamarnya 2 orang, jadi nanti akan ditempatkan untuk kamarnya tidak bisa request ya. Jadi nanti diterima saja siapa dengan siapa satu kamarnya agar saling kenal satu sama lain. Makan dan minum
minumnya membawa tumbler. Jadi di EP MIPA itu nanti ada spot-spot untuk mengisi isi ulang air minum. Jadi membawa tumbler pribadi jangan lupa. Kalau makan dilakukan makan siang di EP MIPA, makan malam dan sarapannya itu di hotel. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Aulia terkait surat tugas. Surat tugas itu dari sekolah ada contoh, ada nanti boleh kami share contohnya. Oke, kemudian untuk PPT nanti akan dikirimkan setelah ini filenya di grup. Untuk rundown acara akan dibagikan nanti menyusul di grup karena ada beberapa kegiatan yang harus dipastikan terlebih dahulu. Gitu. Nanti setelah resmi dengan beberapa informasi dari Puspresnas juga sesudah resmi nanti kami akan bagikan berkas-berkasnya di grup. Oke, baik. Ada lagi, silakan. Sebelum kita tutup, masih ada sekitar 2 menit sebelum kami tutup untuk sesi breakout room sore hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, 1 menit lagi. Tiket bus atau ojek pangkalan tidak boleh. Kalau ojek kami tidak bisa mengakomodir, mohon maaf. Tapi kalau tiket bus, kalau ada tiketnya, ada kertas busnya gitu, boleh. Kalau tiket bus boleh. Tapi kalau ojek itu kami tidak bisa mengganti untuk biaya transportasinya. Oke, karena di sini untuk keuangan ada dokumen yang harus dipenuhi, ada aturan yang harus kita sama-sama taati sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu adik-adik. Jadi mohon pengertiannya, mungkin ada beberapa komponen yang tidak bisa kami ganti nantinya. Kami hanya bisa mengganti sesuai dengan aturan standar keuangan dan laporan keuangan yang ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Aulia. Untuk pakaian selama acara kelas boleh pakai celana? Oh, boleh bebas silakan. Yang penting sopan dan panjang gitu. Tidak harus rok, boleh celana bebas, menyesuaikan saja. Oke, baik. Barangkali kita akan cukupkan untuk sesi sore hari ini. Sebelum ditutup dari Pak Nanang, Bapak ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Bu. Cukup baik, terima kasih. Dari Ibu Irma, Ibu, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Kak Sumi? Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita akan akhiri untuk sesi kick off BTI sore hari ini. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, jangan sungkan, silakan tanyakan di grup atau bisa menghubungi akun STEM UPI secara personal chat. Kami akan bantu sampai nanti adik-adik dapat datang ke UPI melaksanakan BTI dan pulang lagi ke daerahnya masing-masing. Akhir kata dari saya selaku pembawa acara sore hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan boleh lip, sampai jumpa di pengarahan berikutnya. Dan sampai bertemu di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih, Kak. Sama-sama, silakan boleh lip.